Apa yang akan terjadi jika setiap gunung berapi super di planet ini meletus secara bersamaan? Bagaimana dengan gempa yang begitu dahsyat hingga mengguncang dunia selama 30 menit? Bagaimana jika planet lain tiba-tiba memutuskan untuk memberikan ciuman akhir dunia pada planet kita? Dan apakah pandemi yang jauh lebih buruk daripada COVID-19 bisa menyebabkan kepunahan umat manusia? Bergabunglah bersama kami untuk melihat 10 bencana yang dapat mengakhiri kehidupan di bumi ini. Banyak bencana kosmik yang dapat mengakhiri kehidupan di dunia ini, tapi sinar gamma adalah jenis yang paling menakutkan. Sinar gamma dan sinar X serupa karena keduanya dapat menembus tubuh Anda. Hanya beton atau timah yang sangat tebal yang bisa menghentikannya. Sinar gamma merupakan dampak terbesar dari ledakan nuklir dan merupakan yang paling berbahaya terhadap kehidupan. Jika Anda berdiri di samping objek yang menghasilkan sinar gamma, Anda akan tergoreng seperti telur. Semburan sinar gamma adalah ledakan besar yang terjadi di galaksi yang jauh. Semburan ini termasuk salah satu peristiwa di alam semesta yang kita ketahui. Semburan tersebut melepaskan jumlah energi yang sama seperti supernova atau bintang yang hancur tetapi dalam waktu singkat. Supernova membutuhkan waktu berminggu-minggu untuk terjadi, sedangkan semburan sinar gamma terjadi dalam hitungan detik. Para astronom percaya hal itu terjadi ketika dua benda bermagnet tinggi bertabrakan. Seperti jika bintang neutron menabrak lubang hitam. Rata-rata, ilmuwan kita mendeteksi sekitar 1 ledakan sinar gamma setiap hari dan hanya itu yang kita lihat. Untungnya, mereka tidak percaya radiasi tersebut dapat mempengaruhi bumi. Hal ini hanya akan terjadi di area yang berdekatan secara kosmis. Jika hal ini terjadi di galaksi Bima Sakti, dan jika sinarnya terfokus ke bumi, radiasi tersebut akan menghapus lapisan ozon. Kita akan kehilangan perlindungan dari sinar matahari, dan racun radiasi yang mematikan akan menimbulkan kepunahan total di seluruh planet ini. Meskipun kemungkinannya sangat kecil. Sekarang, apa yang akan terjadi jika planet lain di tata surya kita keluar dari orbitnya dan mulai meluncur menuju bumi? Sebagai permulaan, kita semua akan menghabiskan hari-hari terakhir menyaksikan objek ini semakin dekat. Terlihat seperti melayang melintasi langit, tapi sebenarnya bergerak dengan kecepatan sekitar 24.000 mil per jam. Keadaan akan menjadi lebih buruk ketika planet ini melewati bulan. Tarikan gravitasi di lautan akan membanjiri kota-kota pesisir dalam hitungan detik. Sekitar 30 jam sebelum tabrakan, gaya gravitasi antara kedua planet akan mempercepat prosesnya. Setiap bencana alam yang Anda bayangkan akan terjadi sekaligus. Angin topan, tsunami, gempa bumi, letusan gunung berapi, semuanya. Detik-detik sebelum tabrakan terjadi, suhu di atmosfer akan menjadi sangat panas, bahwa semua kehidupan di bumi akan menguap dalam sekejap. Tanah akan berubah menjadi batu cair, sementara inti bumi melelehkan planet ini dari dalam. Sebentar lagi, bumi akan runtuh dengan sendirinya. Sisa-sisa kehancurannya akan membentuk sabuk asteroid yang mengorbit matahari. Menurut kepercayaan lama di komunitas ilmu pengetahuan manusia bahwa hal ini sudah pernah terjadi. Sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu, sebuah planet pengembara bernama Theia menghantam bumi saat baru terbentuk. Puing-puing dari tabrakan itu mengumpul dan menyatu di atmosfer, menciptakan bulan yang kita kenal sekarang ini. Gempa bumi Chile pada tahun 1960 adalah salah satu gempa terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah. Gempa ini terjadi pada tanggal 22 Mei 1960 di wilayah selatan Chile. Gempa ini memiliki magnitudo sekitar 9,5, menjadikannya gempa bumi terkuat yang pernah tercatat sejak instrumentasi seismik modern mulai digunakan. Gempa ini menyebabkan korban jiwa yang signifikan dan merusak banyak wilayah di selatan Chile. Selain itu, tsunami yang dihasilkan juga menyebabkan korban jiwa dan kerusakan di banyak negara di sekitar Samudra Pasifik. Gempa besar ini terjadi, tapi tidak mengakhiri dunia. Jadi, bencana geologis seperti apa yang bisa? Menurut USGS, gempa besar berkekuatan 10 skala Richter tidak mungkin terjadi.
Besarannya terkait dengan panjang garis patahan tempat gempa terjadi. Sederhananya, semakin panjang patahannya, semakin besar gempanya. Tidak ada patahan yang cukup panjang yang kita ketahui dapat memicu gempa berkekuatan 10 skala Richter. Jika ada garis patahan seperti itu, gempa yang terjadi bisa diperkirakan akan sama kuatnya seperti 9 skala Richter. Namun, menurut BBC Science, durasinya akan jauh lebih lama, yaitu hingga 30 menit. Rata-rata gempa hanya berlangsung antara 10 hingga 30 detik. Jadi bayangkan, tanah berguncang selama setengah jam penuh. Semua peristiwa akhir dunia pun kemungkinan besar akan terjadi. Akibat efek domino akan terjadi letusan gunung berapi, tsunami, dan kebocoran nuklir. Letusan gunung berapi terbesar dalam sejarah manusia yang tercatat adalah letusan Gunung Tambora tahun 1815 di Indonesia dan merenggut 92.000 jiwa. Abu vulkanik yang dilepaskan ke atmosfer selama letusan mencapai stratosfer dan terdistribusi ke seluruh dunia. Partikel-partikel ini menciptakan efek rumah kaca dan menyebabkan penurunan suhu global. Supervolcano atau gunung berapi super adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan gunung berapi dengan potensi letusan yang sangat besar dan dapat menyebabkan dampak global yang signifikan. Letusan gunung berapi super dapat melepaskan jumlah material yang sangat besar ke atmosfer, menghasilkan efek yang jauh lebih besar daripada letusan gunung berapi biasa. Yang menakutkan, ada 12 bom waktu ini tersebar di seluruh dunia. Jadi, apa yang akan terjadi jika salah satu dari mereka meletus? Yang lebih buruk lagi, apa yang akan terjadi jika semuanya meletus bersamaan? Sebagai gambaran, jika kawah di Taman Nasional Yellowstone Amerika suatu saat meletus, maka seluruh dunia akan merasakan dampak dahsyatnya. Abu akan berjatuhan di area sekitar selama bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, yang akan menyebabkan perubahan radikal dalam iklim global. Kota-kota di sekitarnya seperti Montana, Idaho, dan Wyoming akan terkubur dalam abu vulkanik. Sementara wilayah Amerika lainnya tertutup lapisan tebal. Untungnya, letusan Yellowstone tidak akan melenyapkan umat manusia, menurut para ilmuwan. Tapi, bagaimana jika semua gunung berapi super meletus bersamaan? Karena ada gunung berapi super di setiap benua, bahkan Antartika. Anda tidak akan bisa menemukan tempat untuk bersembunyi, tapi Anda akan mendapat peringatan dini, karena tanah akan bergetar akibat gempa vulkanik sekitar sebulan sebelum hal itu terjadi. Kemudian miliaran ton abu dan magma akan dimuntahkan ke udara secara bersamaan. Dengan asumsi Anda selamat dari ledakan awal, Anda harus menghadapi dampak apokaliptik selamanya. Pada tahun 1980, fisikawan pemenang hadiah Nobel Luis Alvarez dan putranya yang seorang ahli geologi melakukan penelitian yang mengungkapkan tingkat iridium yang tinggi di lapisan batuan di seluruh dunia tepat di sepanjang batas KT. Nah, kalau belum tahu, batas KT adalah lapisan batuan geologis yang oleh para ilmuwan digunakan untuk menandai kepunahan dinosaurus. Iridium adalah unsur yang relatif jarang di bumi, tetapi dapat ditemukan dalam jumlah besar di asteroid dan komet. Ini hanya berarti satu hal, sebuah asteroid besar menghantam bumi dan memusnahkan semua dinosaurus. Jadi, bisakah kita selamat jika terjadi lagi? Para ilmuwan mengatakan asteroid yang lebarnya sekitar 15 km akan menyebabkan kiamat. Setelah membentur bumi, akan tercipta gumpalan debu yang menyelimuti seluruh planet. Debu akan menghalangi sinar matahari dan meningkatkan suhu di sekitar lokasi benturan. Hanya segelintir orang beruntung yang akan bertahan untuk melanjutkan kehidupan umat manusia. Sebagai catatan, asteroid yang membunuh dinosaurus diameternya sekitar 10 hingga 15 km. Menurut NASA, dibutuhkan benda angkasa atau asteroid yang diameternya 60 mil atau 96 km, atau setara dengan jarak antara kota Providence, Rhode Island ke Boston di Amerika untuk sepenuhnya memusnahkan kehidupan di bumi. Jadi, seberapa dekat kita? Mari kita melihat sejarah ke belakang. Pada tahun 1908, sebuah asteroid berdiameter 30 meter meledak di atas Siberia, merobohkan 80 juta pohon di wilayah seluas 830 mil persegi. Kekuatannya 1000 kali lebih kuat dari bom yang dijatuhkan di Hiroshima. Kejadian serupa terjadi di tempat lain di Rusia pada tahun 2013.
Ketika asteroid berukuran 20 meter meledak dengan kekuatan 500 kiloton TNT, gelombang kejut tersebut melukai 1.500 orang dan merusak sekitar 7.200 bangunan. Untungnya, NASA melacak semua asteroid yang diameternya lebih dari setengah mil. Mereka tidak percaya satu pun dari asteroid ini mempunyai peluang besar untuk menghantam bumi dalam waktu dekat. Pada tanggal 10 Juli 1958, gempa berkekuatan 7,7 skala Richter melanda Cesar Fairweather di Alaska. Gempa tersebut menyebabkan 30,6 juta meter kubik batuan meluncur ke Teluk Lituya, menyebabkan gelombang tsunami setinggi 1.700 kaki yang terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah manusia. Memang gelombang tidak akan menghancurkan segalanya, tapi banjir dan apapun penyebab gelombang itu mungkin akan menyebabkan bencana. Jika melihat peristiwa yang terjadi selama zaman es terakhir, bumi mulai beralih dari keadaan glasial yang dingin ke iklim yang lebih hangat sekitar 14.500 tahun yang lalu. Selama masa transisi, suhu kembali mendekati kondisi glasial. Periode ini disebut Younger Dryas. Namun tiba-tiba berakhir 11.500 tahun yang lalu dan tidak diketahui apa penyebabnya. Ada yang percaya asteroid atau pecahan asteroid menabrak bumi dan menyebabkan kenaikan suhu secara cepat. Batu luar angkasa tersebut kemungkinan besar menabrak gletser terbesar di bumi yang terletak di Amerika Utara. Ledakan energi yang tiba-tiba ini menghancurkan gletser dan mencairkan es dalam jumlah yang tak terbayangkan dalam waktu singkat. Dan pada akhirnya memicu mega tsunami yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Randall Carlson, seorang geolog, antropolog, dan penyelidik independen yang terkenal karena karyanya dalam mempelajari geologi masa lalu bumi dan pengaruhnya terhadap manusia, sependapat dengan teori ini. Namun mengenai mega tsunami, teori yang paling populer adalah teori Coombre Vieja. Para ilmuwan percaya letusan dahsyat di Gunung Berapi La Palma di Pulau Kanari, di kepulauan lepas pantai barat Laut Afrika, akan cukup untuk memecahnya menjadi dua. Akibatnya, 500 km kubik batuan akan jatuh ke Samudra Pasifik dengan kecepatan 220 mil per jam. Gelombang itu akan memicu mega tsunami setinggi 300 kaki, yang akan berlomba melintasi lautan dan menabrak Amerika Utara, Amerika Selatan, Eropa Barat, dan pantai Afrika. Tetap saja hal itu tidak akan memusnahkan umat manusia. Perubahan iklim ada dalam pikiran semua orang. Tapi, apa yang akan terjadi dalam skenario paling ekstrim? Apa yang akan terjadi jika suhu rata-rata bumi tiba-tiba melonjak atau tiba-tiba menjadi sangat dingin sehingga kita kembali memasuki zaman es? Berdasarkan The Intergovernmental Panel on Climate Change atau IPCC, peningkatan sebesar 1 derajat Fahrenheit saja akan mengakibatkan kondisi yang belum pernah kita lihat selama 6.000 tahun. Amerika akan mengalami kekeringan yang lebih buruk daripada periode krisis ekologis dan ekonomi pada tahun 1930-an. Dan negara-negara kepulauan yang berada di dataran rendah bisa saja terendam air akibat mencairnya lapisan es. Peningkatan sebesar 5 derajat akan membawa kita ke dalam kekacauan global. Sebagian besar reservoir air bawah tanah akan mengering. Maka Tiongkok mungkin akan menginvasi Rusia, sementara Amerika Serikat menyerang Kanada. Keduanya akan menjadi satu-satunya tempat tersisa di bumi yang bisa bercocok tanam. Kelaparan akan memangkas populasi menjadi sekitar 1 miliar orang dengan sebagian besar dari mereka bermigrasi ke arah kutub. Ini seperti kita hidup 55 juta tahun yang lalu ketika lautan bersifat asam dan konsentrasi CO2 meningkat tinggi. Di sisi lain, zaman es lainnya akan sama buruknya. Daerah yang tadinya padat penduduk tidak akan bisa dihuni karena sekarang tertutup lapisan es tebal. Menurut ilmuwan dan peneliti lapisan es, Amerika Utara, Eropa Utara, dan seluruh Asia Utara akan tertutup es. Permukaan laut akan turun drastis hampir 400 kaki, menyebabkan saluran laut seperti Selat Bering dan Laut Mediterania menghilang. Namun hal ini akan menciptakan wilayah daratan baru untuk dihuni manusia. Mana yang menurut Anda lebih buruk, sepenuhnya terserah Anda. Kita berhutang keberadaan kita pada matahari. Tapi bisa saja matahari menghabisi kita dalam sekejap mata.
Selain dari runtuh atau bumi menabraknya, dengan cara apa lagi matahari bisa menghancurkan planet ini? Solar flares mungkin merupakan salah satu jawaban yang menakutkan. Solar flares adalah semburan radiasi elektromagnetik yang intens yang meledak dari atmosfer matahari. Solar flares dapat menyebabkan panas berlebih pada material yang terlepas dan melayang di sekitarnya, menyebabkan gumpalan plasma raksasa terlempar ke arah bumi. Untungnya atmosfer kita menyaring hal-hal ini sebelum menimbulkan bahaya. Namun, efeknya masih dapat mengacaukan sistem radar dan mematikan satelit. Menurut ilmuwan dari NASA, bahkan solar flares yang terbesar sekalipun yang telah kita lihat dalam 10.000 tahun terakhir, dampaknya tidak cukup merusak atmosfer sedemikian rupa sampai kita tidak lagi terlindungi. Tapi, bagaimana jika itu benar? Meskipun solar flares itu sendiri tidak akan menghancurkan segalanya, kemungkinan besar akan menciptakan reaksi berantai terhadap peristiwa bencana di bumi. Sebagai permulaan, jaringan listrik mungkin akan mati, gangguan komunikasi, koneksi internet, dan tentu saja akses listrik. Kekacauan pasti akan terjadi yang kemungkinan besar akan menyebabkan kepanikan yang meluas. COVID-19 tidak menyenangkan bagi siapapun. Tapi ini bukanlah pandemi alami yang mengakhiri dunia. Menurut data pencarian Google, COVID telah merenggut 6,7 juta jiwa sampai akhir Januari 2023. Jadi, apa bedanya dengan pandemi-pandemi bersejarah lainnya? Dan apa yang bisa mengakhiri kehidupan umat manusia? Plague outbreaks atau wabah penyakit pes adalah epidemi paling terkenal dalam sejarah manusia. Wabah ini adalah penyakit yang menyerang manusia dan mamalia lainnya, disebabkan oleh bakteri Yersinia pestis. Umumnya disebarkan melalui gigitan kutu yang terinfeksi, tetapi juga dapat menyebar melalui kontak dengan cairan tubuh dari individu yang terinfeksi. Jadi, seberapa buruk wabah itu? Wabah Justinianus merenggut 10.000 jiwa per hari di Konstantinopel abad ke-6 yang terjadi selama masa pemerintahan Kaisar Bizantium Justinianus. Sejarawan percaya 100 juta jiwa atau sekitar setengah populasi Eropa binasa. Black Death adalah nama umum untuk wabah pes yang melanda Eropa selama pertengahan abad ke-14 yang merenggut 200 juta jiwa, yang akhirnya mengarah ke wabah besar London antara tahun 1665 dan 1666. Menurut majalah BBC Science Focus, ada dua jalan yang bisa ditempuh umat manusia. Pertama, kecil kemungkinannya untuk virus alami bisa memusnahkan kita semua. Virus membutuhkan inangnya untuk bertahan hidup agar dapat menyebar. Kita mungkin kehilangan banyak jiwa, tapi itu tidak akan mengakhiri dunia. Namun virus sintetis yang dilepaskan ke populasi bisa dengan cepat melenyapkan umat manusia. Di sisi lain, resistensi terhadap antibiotik dapat membawa kita kembali ke abad kegelapan. Sebelum penisilin ditemukan pada tahun 1928, infeksi ringan berarti kematian. Karena kita semakin bergantung pada antibiotik saat ini, bakteri super bisa muncul dan kebal terhadap obat-obatan terkuat sekalipun. Antara 10.000 sebelum Masehi dan 17 Masehi, populasi global hanya tumbuh sekitar 0,04% setiap tahunnya. Kemudian, pada pergantian abad ke-19 populasinya meledak. Pada tahun 1801, dunia memiliki sekitar 1 miliar orang. Pada bulan November 2022, secara resmi melampaui 8 miliar. Populasi saat ini berjumlah 6,5% dari seluruh manusia yang pernah ada, sekitar 108 miliar jiwa. Tapi, apa yang akan terjadi jika sebagian dari orang-orang itu tiba-tiba menghilang? Bagaimana jika Thanos turun menjentikkan jarinya dan separuh dari kita menghilang begitu saja? Pertama-tama kita mungkin akan mengalami krisis yang meluas dalam segala hal, seperti makanan, listrik, air, layanan darurat, staf medis, dan semua orang yang secara tidak sadar kita andalkan akan hilang seketika. Kekacauan akan terjadi, memerlukan waktu sekitar 1 minggu sebelum semua orang saling melakukan kekerasan. Karena hal itu tidak mungkin terjadi, bagaimana jika populasinya terus menurun dengan cepat dalam beberapa dekade mendatang? Sekarang, kita semua telah melihat tweet Elon Musk tentang hal itu. Dia berpendapat bahwa menurunnya angka kelahiran adalah bahaya terbesar peradaban yang dihadapi sejauh ini. Dapatkah kita meyakini keakuratan pernyataan itu? Tidak juga. Tetapi ada kebenaran hipotetis di dalamnya.
Menurut Forum Ekonomi Dunia, tingkat kesuburan global telah menurun sebesar 50% selama 70 tahun terakhir. Tingkat kelahiran yang rendah ditambah dengan harapan hidup yang lebih panjang secara efektif menciptakan populasi yang lebih tua. Pada gilirannya, populasi yang lebih tua memberikan tekanan yang lebih besar pada sistem layanan kesehatan. Anda juga akan melihat lebih banyak orang yang pensiun dibandingkan memasuki dunia kerja, alias lebih banyak orang yang mengklaim jaminan sosial daripada membayarnya. Hal ini pada akhirnya dapat menyebabkan keruntuhan ekonomi total. Keruntuhan ekonomi menyebabkan anarki, dan anarki menyebabkan kehancuran total. Secara hipotetis, semua yang ada di video ini hanyalah teori, tapi itu sangat menakutkan, bukan? Jika Anda menikmati video ini dan ingin melihat video lain yang serupa, pastikan untuk mengklik tautan di kanan bawah layar sekarang. Dengan itu, terima kasih telah menonton, dan kami akan menemui Anda di episode berikutnya.